Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jarak saja biar bisa nambah yang belakang. Jamaah sholat id Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah, sedikit informasi. Yang pertama, selaku imam Ustadz Khairul Anam dan khotib Bapak Kiai Haji Mukhtar Bukhari. Selanjutnya mohon berkenan kiranya jamaah, karena banyaknya jamaah, bapak-bapak sop yang di depan kiranya bisa maju 10 atau 15 cm, agak dipepetkan begitu, karena ya ibu-ibu yang di belakang tidak iya, tidak ada tempat. Mohon kiranya kita agak dipepetkan begitu, demikian. Selanjutnya pemberitahuan untuk jamaah kita atau panitia, setelah sholat id ini nanti langsung menuju TK Aisyah untuk melakukan pemotongan hewan kurban bersama. Hari ini ada 7 hewan kurban sapi yang siap untuk dilakukan pemotongan oleh panitia dan kita distribusikan kepada jamaah. Sekali lagi silakan jamaah Masjid At-Tanwir ataupun yang berkenan untuk mengikuti dan membantu panitia. Kami terima kasih. Setelah sholat id ini nanti jam 7.00 bisa sarapan pagi di sana, kemudian dan kita lakukan pemotongan hewan kurban. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك
إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى
تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi anzala al-'idza min akbari sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun ibtala Ibrahim khalilah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nasiya bitaqwallah wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini sebagian umat Islam bergegap gembira menyuarakan takbir dan tahmid untuk membesarkan nama Allah sebagai pertanda menyongsong Idul Adha pagi ini. Namun ada sebagian umat Islam yang baru besok merayakan Idul Adha ini. Maka para ibu, para bapak, perbedaan hari raya ini jangan dipermasalahkan, jangan diperuncing sehingga membuat retaknya kesatuan kita sebagai umat Islam. Mari kita hadapi dengan jiwa yang arif. Artinya milikilah jiwa tasamuh, toleransi. Itulah sebabnya kemarin pimpinan pusat Muhammadiyah menghimbau kepada kita untuk menyembelih besok pagi. Namun ini hanya sekadar himbauan, tidak harus. Dengan maksud apa? Untuk menjaga perasaan mereka. Inilah pertanda sebagai ukhuwah Islamiyah yang kita bina selama ini. Hadirin, para bapak, para ibu yang saya hormati, rupanya sudah merupakan kodrat dan iradat dari Allah bahwa kehidupan di dunia ini semakin rusak. Begitupun zaman bukan semakin baik, tapi semakin rusak. Termasuk manusianya juga demikian. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqu rabbakum." Bersabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sekarang. Dan kondisi ini terus berlangsung hingga kalian semua berjumpa dengan Tuhan. Inilah para bapak peringatan dari Rasulullah bahwa zaman ini bukan semakin baik tapi semakin rusak. Hal ini bisa kita saksikan hari demi hari. Kebejatan akhlak manusia semakin nampak. Di sana sini akhlak manusia merosot. Di antaranya kita bisa saksikan orang berlomba melakukan korupsi tanpa malu-malu. Demikian pun merajalelanya kejahatan seksual, seks bebas. Bahkan sekarang ada yang diistilahkan dengan LGBT, yaitu perkawinan sejenis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummah hatta yakuma ar-rajul ila al-mar'ah fa yaftarishuha fi at-tariq fa yakuna khiyaruhum yawma idzin man yakul law wara'aha wara'a hadzal kha'id." Demi zat yang menggenggam jiwaku, tidak akan habis umat ini sampai seorang laki-laki menghampiri seorang perempuan lalu menidurinya di jalanan. Maka orang terbaik di antara mereka berkata, "Alangkah baiknya jika aku sembunyi saja di balik tembok." Inilah para bapak gambaran akhir zaman. Laki perempuan seakan-akan seperti hewan, berkejar-kejaran, bahkan terjadi perhubungan di tempat tanpa malu-malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW makanya wanti-wanti kepada kita, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim yusbiqur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbiqu kafiran yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya, rawahul Muslim. Segeralah Anda beramal soleh sebelum datang fitnah
yang mana fitnah itu datang seperti malam gelap gulita. Pagi-pagi orang iman, sorenya kafir. Sebaliknya, pada saat pagi mereka iman, sorenya kafir, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah maka pada saat itu banyak orang menjual agama demi harta yang sedikit. Inilah para bapak gambaran umat akhir zaman nanti. Ngeri sekali. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana upaya kita membentengi keluarga kita supaya tidak mengikuti arus bejat seperti itu? Maka marilah kita contoh teladani bapak kita, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Bagaimana kekompakan mereka di dalam taat kepada Allah. Mari kita contoh teladan. Sebagai puncak ketaatan mereka, yaitu Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, dan benar-benar dilaksanakan. Para bapak, kalau kita bisa menoleh sejenak sejarah beliau, Nabi Ibrahim itu dilahirkan di Babilonia. Rajanya bernama Namrud, seorang raja yang amat kejam pada waktu itu. Setiap penduduknya diharuskan menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menentang. Karena menentang raja inilah, maka dia dibakar hidup-hidup. Para bapak, dengan adanya rongrongan raja yang zalim itulah, maka Nabi Ibrahim pindah ke tempat lain, yaitu ke Mesir. Di Mesir ternyata ada peraturan yang di luar nalar, yaitu setiap orang yang lewat, istrinya harus ditinggal dan dihadiahkan kepada raja. Pada saat itu Nabi Ibrahim juga membawa istri yang bernama Sarah. Namun alhamdulillah mereka tidak sampai terganggu. Bahkan Nabi Ibrahim ini dikasih hadiah. Hadiah apa? Seorang perempuan juga, namanya Hajar. Maka dari Hajar inilah lahir Nabi Ismail. Para ibu, para bapak, kita tahu bahwa seorang laki-laki yang berpoligami itu bukan tidak mungkin terjadi sengketa istri pertama dengan istri kedua. Demikian pun Sarah ketika melihat Hajar punya anak yang bernama Ismail, timbul kecemburuan yang luar biasa. Melihat gelagat seperti ini, maka Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke Makkah, yang mana pada waktu itu berupa desa yang bernama Bakkah. Belum ada orang sama sekali. Diletakkan di sana bersama putranya Ismail yang masih bayi. Tidak ada manusia satupun. Padang tandus kering kerontang. Bayangkan. Sehingga Siti Hajar ini berlari dari sofa ke Marwah berkali-kali untuk mencari air. Karena waktu itu air teteknya sudah tidak mau keluar. Maka saudara, berkat rahmat Allah muncullah air Zam-Zam. Sejak itu maka Ismail dikenal sebagai kepala kampung di situ. Begitu menanjak dewasa, barulah Nabi Ibrahim datang. Bayangkan para bapak, bapak yang sekian tahun meninggalkan anaknya yang pada waktu itu masih bayi, sekarang sudah menanjak dewasa. Dan Ismail juga baru kali ini tahu rupa bapaknya. Bayangkan perasaan pada waktu itu, rindu bertemu rindu. Namun mereka diuji oleh Allah. Sejauh mana cintamu pada anak dibanding cintamu kepada Allah? Maka Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih.
Bayangkan saudara, Nabi Ibrahim dalam hati sulit untuk menyatakan itu kepada anaknya. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qal ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anak, aku mendapat perintah dari Allah dalam mimpiku untuk menyembelih kamu. Apa tanggapan? Bayangkan para bapak, seorang bapak yang menawarkan anaknya untuk disembelih. Betapa hati dak-dikduk bagaimana nanti jawaban si anak. Tapi bagaimana para bapak? Nabi Ismail menjawab, ya Aba, laksanakan perintah Allah itu. Mudah-mudahan aku sabar melaksanakan. Inilah saudara-saudara puncak ketaatan seorang manusia kepada Allah. Diperintah menyembelih anak, langsung disembelih. Maka ada pihak ketiga yang namanya iblis, senantiasa menggoda. Datang bertubi-tubi, pertama menggoda Ibrahim. Ibrahim tidak mempan, digoda. Ganti anaknya Ismail, digoda. Ismail pun tidak mempan, digoda. Ganti ibunya Hajar, digoda. Berkali-kali digoda, tapi tidak mempan, tetap dilaksanakan. Bayangkan saudara, di saat Idul Adha seperti ini, maka dilaksanakanlah penyembelihan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana para bapak, andai kata kita yang diperintah seperti, apakah tangan kita tidak gemetar pegang pisau untuk menyembelih anak? Tapi demi Allah, ini perintah Allah, saya harus laksanakan. Maka begitu disembelih, ternyata ditarik oleh malaikat dan digantikan seekor kambing kibas. Ini sebagai tanda bahwa Allah tidak zalim. Tidak mungkin Allah menyuruh bapak menyembelih anak. Ini hanya sekadar ujian sejauh mana ketaatanmu kepada Allah. Inilah para bapak, mari kita ikuti jejak beliau. Taatnya kepada Allah luar biasa. Kemudian para bapak dan anak ini senantiasa berdoa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Demikian pun anak cucu kami, jadikanlah umat yang berserah diri kepadamu. Inilah doa orang yang taat kepada Allah. Yang diminta tidak mintanya kekayaan, ketenaran bagi anaknya, tapi yang diminta penyerahan diri kepada Allah. Di lain ayat juga disebutkan mereka berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Inilah para bapak, mari kita contoh teladan. Kita mendoakan anak, jangan hanya kita doakan masalah keduniaan. Ya Allah, jadikanlah anakku kaya raya, jadikanlah anakku kelak jadi orang tenar. Bukan hanya itu, tapi yang lebih penting, ya Allah, jadikanlah anakku dan seluruh keturunanku berserah diri kepadamu, senantiasa melakukan sholat, sholat, sholat. Inilah para bapak sebagai tanda bahwa kita membentengi anak-anak kita, ya, jangan sampai anak kita lepas kendali. Kalau anak kita lepas kendali, jangan harapkan anak bisa menjadi anak yang soleh. Bukan, tidak mungkin anak kita menjadi kufur. Ya ayyuhalladzina amanu
inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta engkau ampuni, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para bapak, bukan tidak mungkin anak kita, istri kita jadi musuh bagi kita, bahkan jadi musuh Allah. Itu tergantung kita sebagai pimpinan keluarga. Mari kita contoh teladani, ya, jangan sampai kita lepas kendali atas anak-anak kita. Rasulullah SAW juga bersabda, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim. Perintahkan anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkan sholat ketika mereka umur 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur. Jadi artinya umur 7 tahun kita harus merasa wajib untuk mendidik anak-anak kita untuk ibadah. Sholat, jangan dilupa. Kalau sampai umur 10 tahun tidak mau sholat, pukul dia. Sampai begitu Rasulullah wanti-wanti. Ya tentu saja pukulan itu bukan lantas yang zalim, kejam, ya, sekadar untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua punya wibawa. Inilah para bapak contoh teladan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Semoga kita bisa meneladani sehingga bisa membentengi keluarga kita dari godaan zaman yang semakin brutal seperti sekarang ini. Para bapak, maka sebagai akhir marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita semua sehingga kita bisa mendidik anak istri kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah dan seterusnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan disaksikan mentari mulai naik, perkenankanlah kami memanjatkan sebening-bening doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu kami mengabdi dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah kami dari musibah yang mungkin kau timpakan pada kami. Kami sadar bahwa turunnya musibah adalah karena dosa-dosa kami. Namun kami yakin bahwa ampunanmu melebihi dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, Engkau zat yang membolak-balikkan hati. Teguhkanlah keimanan kami. Jadikanlah kami orang yang selalu taat pada perintahmu. Muliakanlah kami, jangan kau jadikan kami orang terhina. Karuniakanlah kami ketegaran, keberanian dan kesabaran sehingga dapat meringankan segala cobaan yang kami rasakan dalam hidup ini. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub wal absar sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma zidna tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.